Gempar, ribuan warga Inggris turun ke jalan, peringatkan pemerintahnya untuk segera berhenti mempersenjatai Israel, kalau tidak hal ini akan terjadi. We want to see an immediate ceasefire. We want to see food, water, medical supplies, electricity into Gaza right now. Aktivis pro-Palestina di Inggris banyak turun ke jalan meminta pemerintahnya atau negara untuk berhenti mempersenjatai Israel sehubungan dengan genosida yang dilakukan di jalur Gaza, di mana terdapat produsen senjata Israel, Elbit System di Inggris, yang masih terus memasok senjata ke Tel Aviv yang digunakannya untuk melawan Palestina. Anadolu Agency mengutip aktivis Aldin Fahmi, seorang dosen di Fakultas Studi Politik di Universitas Bristol, yang mengatakan bahwa perintah Mahkamah Internasional sudah cukup untuk meyakinkan Inggris dan negara-negara lain untuk berhenti menjual senjata ke Tel Aviv. Fahmi mengatakan perusahaan Israel Elbit System menyembunyikan aktivitasnya di Inggris. Ini adalah perusahaan manufaktur pesawat terbang Israel yang bermitra dengan pemerintah Inggris dan juga berkantor di pusat di sebuah kota di Bristol. Perusahaan itu memasok senjata yang digunakan untuk Israel terhadap warga Palestina di tepi barat dan juga jalur Gaza. Kemungkinan Israel melakukan genosida di Gaza harus menjadi alasan yang cukup bagi Inggris untuk menghentikan penjualan senjata ke sana, karena kita tidak bisa terlibat dalam genosida lagi. Dia meminta pemerintah Inggris untuk menghentikan semua penjualan senjata ke Israel dan menjauhkan diri dari partisipasi dalam kejahatan ini. Jika tidak, maka ribuan orang akan terus menggeruduk di kantor-kantor pemerintahan Inggris. Sementara itu, aktivis Zoe Goodman, mantan anggota Dewan Bristol dan Partai Buruh Inggris, mengkritik penjualan senjata yang terus dilakukan Inggris kepada Israel dan menuduh pemerintah Inggris tidak peduli dengan apa yang terjadi di Gaza. Dia mengatakan pemerintah Inggris tidak ingin berhenti menjual senjata kepada Israel karena hal itu menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Goodman menjelaskan sebagian besar warga kotanya mengetahui keberadaan dua pabrik Elbit, namun mereka tidak mengetahui bahwa senjata yang diproduksi oleh perusahaan tersebut dikirim langsung ke Israel dan digunakan untuk menghabisi warga Palestina. Aktivis asal Inggris tersebut membandingkan perilaku pemerintah negaranya terkait perang Rusia di Ukraina dan perang Israel di jalur Gaza. Ia mengatakan bahwa Inggris dengan cepat menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Rusia akibat perang Moskow terhadap Ukraina sejak tahun 2022, namun belum siap mengambil tindakan serupa, tindakan terhadap Israel. Mereka meminta Inggris dan Amerika Serikat untuk berhenti memasok senjata kepada Israel dan berusaha mengisolasi mereka dari komunitas internasional. Goodman mengundurkan diri dari Dewan Kota dan Partai Buruh karena pendirian mereka terhadap perang Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober lalu. Inggris baru-baru ini menyaksikan protes yang menuntut penutupan dua pabrik milik perusahaan Israel Elbit System yang diketahui oleh para pengunjuk rasa berpartisipasi langsung dalam genosida yang dilakukan terhadap warga Palestina di Gaza. Sejak awal perang di Gaza, Inggris juga telah menyaksikan gerakan serikat buruh dan hak asasi manusia untuk mencegah ekspor senjata ke Israel dan demonstrasi besar-besaran yang mengecam pembantaian Israel di Gaza. Baru-baru ini sebuah laporan mengungkapkan bahwa Inggris bersama dengan Jerman menduduki peringkat teratas dalam daftar negara-negara Eropa yang terus mendukung Israel dengan senjata. Meskipun ada tuduhan genosida yang dilakukan Israel dalam perangnya di jalur Gaza, Mahkamah Agung di London juga menolak gugatan untuk menangguhkan ekspor senjata Inggris ke Israel. Mengingat perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza selama lebih dari 4 bulan yang mengakibatkan puluhan ribu. Mungkin inilah azab bagi Inggris, negaranya kacau, dipimpin orang asing hingga terancam nuklir Putin, sebab tangan kotor Inggris di balik berdirinya Israel dan terjajahnya Palestina sampai detik ini.
Negara Inggris saat ini menjadi salah satu negara yang tidak tenang sebab tengah dipantau Rusia atas segala gerakannya di Ukraina dan ikut campurnya Inggris yang makin membuat geram Rusia. Hal ini juga membuat Inggris semakin tak bisa bergerak setelah seluruh pasukannya di Ukraina dipukul mundur, belum lagi negara Inggris yang dihujat setelah seseorang keturunan India menjadi Perdana Menterinya, menjadi karma bagi negara Raja Charles itu. Jika ditelusuri lebih jauh, Inggris mempunyai peran besar atas berdirinya negara Israel hingga Palestina dibuat menderita dan terjajah hingga saat ini. Peran Inggris dalam memberikan karpet merah kepada Israel untuk mendominasi Palestina tidak bisa dilupakan dari jejak sejarah. Peran itu membuka jalan lahirnya negara Israel yang diproklamasikan pada 14 Mei 1948. Seharusnya setelah 15 Mei 1948 terjadi peristiwa Nakba, di mana rakyat Palestina tersingkir dari tanahnya sendiri. Berdirinya Israel tak bisa dilepaskan dari peran Inggris dan peristiwa Nakba 1948 tidak seharusnya membuat Inggris lepas tanggung jawab. Pada 1948, sekitar 530 desa dan lebih dari 62.000 rumah di Palestina porak-poranda. Akibatnya, sekitar 13.000 warga Palestina meninggal dunia. Hampir 3/4 juta warga Palestina terusir dari rumahnya setelah dengan 2/3 populasi Arab. Klimaks ialah peristiwa Nakba Palestina 1948, tetapi ini bukanlah permulaan. Zionisme memang merupakan gerakan pemukiman kolonial yang tujuan utamanya sejak awal adalah membangun negara Yahudi merdeka di Palestina di wilayah yang seluas mungkin. Namun kalau bukan karena kolonialisme Inggris, Israel tidak akan bisa mendirikan negaranya sendiri. Setelah Inggris mendeklarasikan mandat atas Palestina pada tahun 1922, kebijakan kolonialnya adalah mengawasi pembangunan sektor Yahudi dan Arab dengan biaya serendah mungkin untuk memastikan keuntungan maksimal.